Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya banggakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini, yang cerah ini, Allah masih menuntun kita di dalam taufiknya, pertolongannya, sehingga kita bisa hadir di majelis taklim yang mulia ini beserta orang-orang yang mulia untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Oleh karena itu, mari kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam, semoga Allah sampaikan cinta kasih kita kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya saya belum mempersiapkannya, Bu Zainab. Ya, ada pertanyaan dari Bu Zainab. Bu saja saya pengen tahu ketika kita mengucapkan kalimat takziah ya, kalimat duka cita kepada orang yang sudah meninggal. Katanya ada perbedaan antara kalau orang meninggalnya orang biasa, manusia biasa kita sebutnya meninggal dunia. Kalau orang yang arif, orang yang mulia kita sebut wafat. Kalau hewan binatang mati. Al-Quran begitu enggak? Enggak. Yang begitu tentu bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia itu beda-beda. Kalau yang meninggal orang yang mulia telah wafat, alim ulama besar. Kalau yang meninggal Pak ini meninggal dunia. Kalau ada kambing meninggal nggak pantas. Tapi kalau ayat Al-Quran sendiri bagaimana? Mati ya. Kalau di Al-Quran kullu nafsin dha'iqatul maut, mati. Kalau dalam Al-Quran setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, setiap yang bernyawa ini hanya orang mukmin saja atau orang kafir atau siapa? Semuanya. Begitu. Kemudian ada juga doa para ulama-ulama atau orang-orang soleh, tawaffani minal muslimin. Wafatkanlah ya Allah aku dalam keadaan orang-orang soleh, golongan orang-orang soleh. Di situ kalimatnya tawaffani, ngambilnya mungkin orang-orang yang mulia itu harus pakai wafat di situ. Ya Allah wafatkan aku dalam keadaan golongan orang-orang yang berserah diri atau orang-orang soleh. Maka kalimat untuk menunjukkan kematian seseorang yang punya kedudukan tinggi itu wafat. Ngambilnya dari situ. Tapi sebetulnya intinya mau semua yang bernyawa itu ya mati gitu. Cuma nanti ketika di bahasa Indonesianya berbeda-beda tuh, ada yang meninggal, ada yang wafat, ada yang. Nah, kalau ada orang yang dimuliakan oleh kita juga, boleh kita mengatakan si Anu telah wafat, ibuku sudah wafat, orang tuaku, guruku sudah wafat. Boleh untuk menghormati seseorang ya. Jadi kalau ada orang lain tidak menghormati dia, tapi kita menghormati dia, kita mengatakan wafat, ya nggak usah protes. Ada. Apaan kalau bilang wafat itu kan orang biasa. Bagi saya dia spesial, nggak apa-apa wafat. Kan itu diambil dari doa tawaffani minal muslimin. Wafatkanlah aku beserta orang-orang yang muslim, yang berserah diri, orang yang menyandarkan segala sesuatunya atas kehendak Allah gitu. Kan orang muslim kan kita gitu. Jadi kalau inti mati mau dibilang mati juga sebenarnya nggak salah. Cuma kayak kurang pantas ya. Itu kan bahasa Indonesia. Aku gini Ustazah ya, sama suami kan orang Betawi. Kalau orang Betawi kan ngomongnya sepulan udah mati tuh gitu kan. Kayaknya sakit banget saya kalau dengernya gitu loh gitu kan. Saya suka protes gitu.
jangan ngomong mati meninggal gitu. Iya, Tapi karena orang Betawi udah biasa kan. udah biasa. Besok kalau ada yang meninggal gitu lagi, sebulan udah mati gitu. Jadi kita itu harus tahu uruf. Uruf itu artinya adat ya. Kebiasaan suatu daerah. Adat itu akan menjadi hukum. Jadi kalau kita mengerti bahwa di daerah dia mati itu ya seperti meninggal, wafat, ya kita harus akui Bu, jangan marah. saya yang suka nyesek dengernya. Ya. Karena itu adatnya di situ begitu gitu. Itu udah jadi hukum, boleh. Saya takutnya anak saya ikut-ikutan ngomong mati ntar gitu. Kita ngeliat bapaknya ngomong mati ke orang. Itu gimana itu? Kita kan takutnya keturunan kita ngikut gitu Ustazah. Iya. Oh, kalau orang mulia wafat dalam Al-Qur'annya, kalau orang jahil mati enggak. Pokoknya kata Allah semua yang bernyawa mati, mau dia orang mukmin, mau dia orang ini, orang ini. Nah, nanti bahasa kita itu membuat perbedaan masing-masing. Kalau orang mulia wafat, kalau ini yang meninggal dunia, kalau hewan ya mati gitu. Itu kan bahasa kita. Ya, sudah paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut yang kemarin sedikit, kemudian kita langsung masuk ke Riyadhus Shalihin lagi hadis yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, kaitan antara nur iman, cahaya iman dengan qalbu kita. Itu orang yang punya nur iman adalah orang yang qalbunya itu butuh kepada Allah. Butuh untuk apa, Bu? Butuh untuk bertemu dengan Allah. Pengen gitu ketemu sama Allah. Ibu, kenapa kita berusaha banget mengikuti apa yang Allah kehendaki? Karena nanti kita akan melakukan pertemuan dengan Allah. Jadi kalau dalam hidup seseorang santai-santai aja, seakan-akan nggak menginginkan pertemuan dengan Allah, ya hidupnya ya santai juga Bu ya. Dalam melaksanakan aturan-aturan keinginan yang Allah inginkan, dia santai-santai. Allah yang ya mati aja kan gitu. Ya hidup aja. Jadi nggak ada keinginan untuk bertemu dengan Allah, dia nggak sungguh-sungguh biasanya. Kita datang ke pengajian nih sekarang ibu-ibu, terus semangat, kalbunya hidup karena menginginkan pertemuan dengan Allah. Tapi kalau orang santai-santai yang ya mungkin nggak, apalagi nggak pernah ngaji ya, terus melakukan amal solehnya juga ya salah-salah, yang penting buat hidup sendiri gitu, itu mungkin tidak keinginan menggebu-gebunya ketemu dengan Allah tuh enggak kelihatan. Jadi orang yang kalbunya hidup, cahaya imannya terpancar dengan terang, itu pasti keinginan bertemu dengan Allahnya kuat gitu. Yang sudah kita bahas sebelumnya ayatnya, masih ingat enggak Bu? Yunus ayat 6 itu, innalladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak menginginkan ketemu dengan aku, kata Allah. Jadi Allah itu dengan manusia itu ada yang ingin ketemu dengan Allah, ada yang enggak. Ada yang santai-santai, biasa-biasa aja. Nah, kalau yang enggak ketemu, nanti itu kalbunya enggak terang, malah kalbunya mati. Itu di dalam Yunus ayat 6. Tapi beda kalau orang ingin ketemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Orang yang hatinya hidup, yang terang, ingin ketemu dengan Allah, pasti berbuat amal soleh. Pasti itu Bu. Jadi rajin beramal solehnya, rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin ngajinya, rajin belajarnya, rajin infaknya. Bertemu dengan Allah Ibu. Nanti di yaumil kiamah akan ketemu dengan Allah dengan wujud yang sesungguhnya. Ayat 6 Bu, Yunus ayat 6, tapi artinya beda Bu. Yang mana? Yunus ayat 6. Ayat 6 apa ayat 7 itu Yunus Bu? Oh 7. 7 kali ya? 7 kali. Oh ya, keinginan baik ya. 7. Innalladzina la yarjuna liqa'ana. Kebaliknya, waradu bil hayati dunya. Jadi orang yang kalbunya mati itu Bu, pertama dia
nggak sungguh-sungguh pengen ketemu Allah. Kemudian dia senang dengan kehidupan dunia, santai-santai, dinikmati gitu Bu, kehidupan dunia itu. Tidak untuk mencari Allah kehidupan dunianya. Warodu bil hayati dunia. Sebaliknya kalau yang ingin ketemu Allah, dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah. Tuh. Kalau orang ingin ketemu dengan Allah, pasti dia banyak beramal soleh dan tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kita langsung ke sini. Apa hubungannya iman nur iman ini dengan kolbu ya? Orang yang butuh Allah, kolbunya akan berdegup Bu, hidup. Jadi Allah makanya kita doanya ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Berarti apa kalau yang hatinya bolak-balik? Hidup. Orang yang hatinya hidup tuh punya 5 tanda. Jadi kalau 5 tanda ini ada salah satunya aja, insya Allah hati ibu hidup di antara 5 ini. Kalau yang kemarin kan orang yang mahmum itu Allah akan bertajali kepada seseorang kalau dia punya sifat mahmum yang kemarin. Takwa, tidak ada pengkhianatan, tidak ada kedengkian, tidak ada hasud, pemaaf kan itu ya. Nah, kalau yang ini ada tanda-tanda imannya itu hidup. Yang kemarin lebih tinggi Bu kedudukannya. Kenapa? Karena Allah udah mau bertajali kan. Kalau ini hatinya itu masih mungkin cahayanya 10 watt, 20 watt, 3. Tapi yang penting hidup. Cuma cahaya hati yang hidup itu berbeda-beda. Berbeda-beda tingkatannya. Cahayanya itu berbeda-beda terangnya. Nah, di antara 5 tanda ini adalah pertama, kalau orang itu taslim, berserah diri kepada Allah. Ya Allah, kalau Allah nyuruh kamu itu harus A, ya Allah, saya nurut deh apa yang kau perintahkan. Kan kita udah belajar ya. Allah nyuruh apa? Sabar. Allah nyuruh apa? Sholat. Allah nyuruh apa? Puasa. Allah nyuruh kita berbakti kepada orang tua, kepada suami, terus ngurus anak dan sebagainya. Kita patuhi semua apa yang Allah perintahkan. Enggak ada keluh kesah. Enggak gini, ya Allah, capek banget sih ini hidup, ya Allah, kenapa sih saya begini, ya Allah. Enggak ada begitu. Pokoknya nurut aja kata Allah. Nah, itu satu. Itu tanda Bu hidup, hatinya hidup. Yang kedua, ridho dengan ketentuan Allah. Ya Allah, aku dikasih rizkinya segini, ya sudah. Ya Allah, saya senang deh, saya ridho deh. Kemudian ya Allah, saya kok posturnya pendek, pesek, hitam, udah saya terima, alhamdulillah hidup gitu ya. Senang banget. Atau pagi makannya tahu tempe, kadang-kadang sayur bayam lagi, sambal, ikan asin, orang lain daging. Ya Allah, alhamdulillah, ridho dia Bu, ridho dengan keadaan. Sakit, suami sakit, anak bikin masalah apa? Ya Allah, hamba ridho ya Allah. Yang penting hamba sehat. Iya, sehat. Udah gitu hamba orang yang berbakti kepadamu. Tetap taat gitu sama Allah. Masalah bertubi-tubi datang, enggak pernah protes. Ridho itu Bu orangnya. Namanya ridho ya. Yang kedua. Yang ketiga, menyerahkan urusan kepada Allah. Jadi kalau udah berbuat sesuatu, terserah. Hasilnya itu tidak sesuai dengan keinginan kita pun enggak masalah gitu. Ya Allah, aku udah rajin ngaji, kok rezekiku begini aja. Enggak apa-apa ya Allah, aku udah menyerahkan urusan sama kamu. Ya Allah, saya usaha nih jualan. Ibu jualan, mungkin Bu Tati jual apa? Oh, apa ya Bu Tati ya? Kalau Mama Aris sayur contohnya, ada juga ibu-ibu usaha lain gitu ya. Hasilnya segini, udah nggak apa-apa. Saya serahkan sama Allah, rezeki mah bukan dari sini. Ini mah hanya wasilah supaya dapat pahala di mana aja. Jadi udah yakin gitu Bu, udah diserahkan sama Allah hasilnya. Saya udah ngedidik anak, udah membimbing dia, udah jadi sarjana, udah nikah. Terserah dia mau berbakti mau enggak. Saya enggak mengharapkan imbalan dari anak saya. Begitu Bu. Itu namanya menyerahkan urusan sama Allah. Jadi jangan begini. Kamu tuh ya udah mama didik. Kamu tuh ya udah mama nikahin. Kamu tuh ya udah gini-gini. Mana baktimu? Nah, ini berarti belum. Itu berarti kita masih nuntut. Nah,
Iya, Kita sih mendidik anak tuh nggak menuntut anak tuh berbakti nanti berbalik ke kita, mengharap kitanya. Tapi kita suka berdoa, ya Allah jadilah anak-anakku anak-anak yang berbakti iya. pada orang. Tapi kita nggak berharap penuh gitu, berharap penuh enggak. Cuma menginginkan kebaikan untuk anak gitu biar berbakti. Itu boleh nggak? Menginginkan kebaikan kepada anak supaya anak berbakti kepada kita harus dianya gitu Bu. Dia menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang gini 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 gini. Tapi bukan berarti saya mendidik dia, saya membesarkan dia supaya dia harus pokoknya gini gini nanti kalau udah tua. Enggak, kita harapannya sama Allah Bu. Kenapa? Ketika kita menyerahkan urusannya sama Allah, tiba-tiba si anak ini tidak sesuai dengan keinginan kita, nggak berbakti gitu contohnya. Apa yang terjadi? Udah, saya udah pasrah ya Allah. Saya sudah melaksanakan kewajiban saya. Itu urusannya anak kita dengan Allah Bu. Nah ini artinya orang menyerahkan. Kayak kita usaha ya Bu ya, jualan di pinggir jalan, gelar gorengan atau minuman dan sebagainya. Kita kan berharap kita jualan dapat untung ya. Tapi di balik hati yang terkecil kita, ya Allah, apapun nanti hasilnya saya serahkan sama Engkau. Karena kan tidak semua yang kita inginkan tercapai begitu. Ya Allah, itu lebih menenangkan Bu, dari awal udah bikin MOU sama Allah. Artinya perjanjian dengan Allah. Ya Allah, saya hanya mendidik, kalau ke anak ya saya mengarahkan, saya memberikan dia nafkah, ini akan amanah Engkau. Semoga anak saya kan itu keinginan-keinginan kepada Allahnya. Tapi bukan berarti kita menginginkan keinginan kepada anak kita, makhluk. Yang kita inginkan kepada Allah Bu, itu bedanya. Jadi bedanya ketika kita niatnya kebaikan, keinginannya kalau menuntut tidak berserah diri, kita nuntutnya ke anak. Tapi kalau kebaikan, kita nuntutnya ke Allah, bukan nuntut ya, memohon. Ya Allah jadikan hamba ini. Tapi kita tidak nuntut ke anak. Kenapa? Kalau kita nuntut ke anak, ternyata tidak sesuai kan? Kecewa. Tapi kalau kita mohonnya sama Allah, ternyata anak tidak sesuai harapan, Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Allah Maha Kaya. Pasti Allah akan balas. Ya mungkin anaknya waktu itu tidak berbakti ke kita, tapi karena keikhlasan kita, pada suatu saat anak itu akan Allah putar berapa derajat, 180 derajat, kita udah nggak ada, dia jadi anak soleh. Tadinya nggak berbakti sama kita, atau keturunannya nanti. Kan Allah itu nggak bakalan Bu, apa yang kita lakukan nggak ada hasilnya, ada Ibu pasti. Ya kebaikan ya. Itu ujian aja buat kita. Gitu. Jadi bedanya kebaikan dengan sesuatu yang tidak menyerahkan kepada Allah. Kalau kebaikan kita memohonnya kepada Allah. Bukan nuntut ya sebetulnya, cuma berdoa, berharap. Tapi kita tidak berharap ke anak kita, enggak. Tidak berharap. Jadi mau sebesar apapun biaya yang kita keluarkan, apapun gitu, dan sedekah ya, mengandung, melahirkan, kita enggak nuntut kamu tuh harus berbakti nanti gitu, enggak. Nah itu ya, berarti menyerahkan urusan kepada Allah. Yang keempat cirinya, kalau hati seseorang masih hidup tuh bertawakal ya Bu. Tawakal itu artinya apa? Bergantung. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, kayak saya di depan sini tuh bukan bergantung dengan saya bisa enggak, atau kemampuan saya. Ya Allah, saya yang jahil ini mau berbicara ya Allah di depan makhluk-Mu. Maka arahkan pembicaraan saya apa yang bermanfaat buat makhluk dan apa yang Engkau ridho ya Allah. Begitu Bu. Jadi kalau bertawakal itu sebelum melakukan sesuatu mohon dulu sama Allah, minta dulu gitu. Pagi-pagi kita habis sholat subuh, ya Allah saya mau masak, saya mau ini sama anak, sama suami, mau sama teman. Ya Allah bimbing ya Allah. Itu ciri orang bertawakal, selalu meminta sama Allah, bergantung dari mulai bangun sampai tidur. Ya Allah hamba mohon, ya Allah pilihan-Mu yang terbaik apa. Itu ciri hati yang hidup. Selalu bergantung, bukan bergantung dengan kemampuan dirinya. Karena tahu dirinya itu lemah, tahu dirinya jahil, tahu dirinya gampang disusupi oleh syaitan. Maka selalu bergantung kepada Allah. Itu ciri-ciri orang bertawakal. Yang kelima, ciri orang yang hatinya hidup, bersabar ketika
mendapat ujian. Nah, jadi bersabar mendapat ujian itu ketika ujian itu awal pertama datang. Indah sadamatil ula, kata Rasulullah. Siapakah orang yang sabar itu? Orang yang tenang ketika benturan itu pertama datang, ombak itu datang. Ombak kan tidak selalu ya Bu ya, sekali-kali. Ya ujian pun kepada manusia tidak setiap menit, Bu. Tapi ada yang gitu, gitu. Nah, kalau orang yang sabar itu orang yang tenang menghadapi ujian. Kadang-kadang kita tenangnya kapan? Setelah udah lama, gelombang kedua. gelombang kedua. Nah, nanti Allah melihat di mana letak nilai kesabaran kita. Jadi gini Bu, mungkin di antara kita ini tidak ada yang sempurna lima-limanya punya. Tapi kalau satu pun di sini nggak ada, ini tanda ya, indikator kalau dalam bahasa ilmu pendidikan. Sama sekali nggak ada yang 5 ini, berarti hati kita mati. Ada nggak di antara 5 ini kita? Mudah-mudahan ada, walaupun cuma satu gitu ya Bu ya. Apalagi kalau semuanya sempurna. Apalagi kalau semuanya minimal 1 atau 2 atau 3. Coba Ibu perjuangkan. Saya ini orangnya ngikutin gak ya perintah Allah gitu. Kata Allah jam segini harus begini, kata Allah harus begini. Aduh ini berat nih kayaknya, baru setengah-setengah nih. Ustazah, misalnya salah satu kan nomor 1 misalnya kita 30% ada, dua nomor nggak 100% gitu. Misalnya nomor 2 misalnya 50%, 3 20% itu gimana itu? Iya nggak apa-apa, berarti masih hidup artinya Bu. Ini udah yang satu nggak ada, boro-boro nggak nurut gitu sama Allah ya. Yang kedua boro-boro itu, ini aja ngeluh terus. Kayak gitu biasanya begitu ya, ngeluh terus dalam hati dongkol lah itu. Yang ketiga boro-boro nyerahin urusan sama Allah, udah dia usaha terus dapat sedikit, aduh udah capek-capek kok begini hasilnya, itu berarti nggak nyerahin sama Allah. Yang keempat bertawakal, boro-boro ingat, yang diingat adalah nanti kalau saya kerja harusnya begini nanti ada hasilnya begini, nanti saya ke pasar, nanti saya gini pokoknya dengan lupa sama Allahnya. Banyak Bu, kita pun pernah merasakan seperti itu ya. Pernah sebelum ngaji dulu kayak gitu. Begitu sama ibu saya sebelum ngaji juga begitu. Jadi sehari itu dan planning habis ini gitu. Iya, Allahnya lupa. Bukan lupa, nggak tahu dulu. Udah gitu bersabarnya. Dulu mah kalau lagi kesel langsung aja gitu ya. Kurang gitu. Belum ada sabarnya. Sabarnya ombak terakhir udah sebulan baru. Apa sih saya capek-capek ya kalau gitu. Itu nggak sabar itu maksudnya. Nah sekarang seminggu udah mulai bisa, seminggu baru datang sabar. Nanti besok-besok setelah 3 hari, besok-besok setelah 2 hari, besok-besok setelah sehari, besok-besoknya lagi pas ada masalah langsung sabar. Gitu ya. Mudah-mudahan ada salah satunya kita ini ya Bu ya. Nah, Masya Allah, saya suka lihat benar kata Bu kan hasibu qabla an tuhasibu kata Rasulullah ya. Apa namanya? Hasib itu artinya audit, apa ya bahasa kita? Periksa, perhatikan, koreksi. Ya gitulah, periksa, perhatikan, koreksi diri. Kita itu sudah berapa persen di sini ya? Jangan-jangan saya nggak ada nih salah satu, aduh ya Allah gitu. Alhamdulillah ada, tingkatkan lagi. Yang ketiganya nih kayaknya nih saya nih suka lalai, suka kalau mau kerja apa-apa pakai pikiran sendiri, pakai kemampuan sendiri, nggak minta pilihan dulu sama Allah. Ya Allah saya mau ngaji ya Allah, mohon niatku itu diluruskan sesuai dengan kemampuan kita berpikirnya. Kemudian ya Allah, hamba pengen punya ilmu, bertambah ilmunya, bertambah ma'rifatnya kepadamu ya Allah, bertambah sayangnya dengan jamaah ya Allah, waktu mau di rumah mau kesini. Itu kan berarti memohon, bertawakal dia kepada Allah, tidak menyerahkan kemampuan kepada diri sendiri. Pas sudah sampai di jalan ya Allah, ya aku bertawakal kepada Engkau, bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai nanti ada kecelakaan, ada apa. Terus Bu, minimal dari di awal sama akhir. Kalau enggak terus-terusan
Kan keimanan kita mungkin awal ingat, tengah lupa, akhir ingat lagi. Pokoknya jangan lupa dari awal, jangan gitu istilahnya. Enggak sama sekali semuanya enggak. Nah, ibu ada nggak yang datang ke sini doa dulu, minta dulu sama Allah? Minimal bismillah tawakal. Nah, minimal itu ya, ingat Allah. Tapi bukan hanya di lisan, ada di kolbu kita, nyantel dengan Allah. Minta ilmu bermanfaat. Ya, pokoknya semakin banyak permohonan doa-doanya, semakin baik. Berarti kita semakin bergantung. Iya kan? Itu semakin setan itu untuk mengelabui kita sulit, Bu. Karena ini orang ada ilmunya berarti kan. Di setiap detik, di setiap waktu, menit, jam, dia kok connect terus sama Allah. Orang yang berimajinasi terus connect sama Allah berarti orang punya pengetahuan. Kalau nggak punya pengetahuan, doa juga kadang-kadang nggak dipahami sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mikir kemana-mana lagi. Seperti itu. Tapi kalau orang punya pengetahuan, dari mulai dia doa, ya Allah, jalan tuh pikiran, imajinasinya, kolbunya. Itu semakin dia ada hubungan dengan Allah, semakin kolbunya kuat denyutannya gitu, Bu. Artinya apa? Nur imannya makin, cahayanya makin kuat. Seperti itu ya. Akal kolbunya ya, akal kolbu. Kolbu, belum ke akal kolbu, Bu. Nanti akal kolbu itu lebih dalam, lebih tinggi. Tapi artinya dia sudah mampu untuk membedakan dan ingin mencapai yang terbaik gitu. Mencapai yang terbaik. Tapi kalau udah akal kolbunya yang bergerak kuat, itu berarti ini masih lemah, Bu, karena masih ada pertarungan, masih ada ini itu gitu ya. Tapi kalau udah lub, nanti di situ kan ulul albab itu apa kemarin? Ciri-cirinya itu yang ulul albab, allazina yazkurunallaha, ketika berdiri dia ingat, ketika dia jalan dia ingat, ketika dia berbaring ingat, ketika duduk. Jadi waktunya itu selalu ada makna untuk makrifat kepada Allah. Itu orang udah punya lub, itu lebih tinggi kedudukannya dibanding yang tadi. Nanti akan kita bicarakan tentang lub ini ya, Bu ya. Jadi orang yang sudah sangat connect sama Allah, orang yang punya lub ini. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai itu ya, Bu ya. An Abi Abbas radhiyallahu anha qala kana Umar radhiyallahu an. Di hadis yang kedua di Riyadhus Shalihin. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, kana Umar radhiyallahu an, Umar datang kepadaku, masuk gitu ke rumahku dalam pasukan perang Badar. Kemudian yudakhiluni ma asyakhin. Asyakh itu orang yang lebih tua gitu, Bu. Syekh. Maka orang-orang yang dituakan, orang-orang yang punya ilmu biasa disebut sepuh syekh. Syekh Abdul Qadir, Syekh siapa lagi, Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin gitu ya. Pokoknya namanya Syekh. Dulu pernah kita punya guru namanya Syekh Rangkuti gitu ya. Jadi Syekh ini bukan keturunan Nabi, Bu. Pokoknya orang yang dituakan, mungkin juga karena usianya atau juga karena ilmunya gitu ya. Di perang Badar, faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala, dan ada di antara mereka dia berkata, mereka tuh berkata gitu, ngomong gitu, kenapa lima yadkhulu hadza ma'ana walana abda'u misluh, kenapa dia masuk di lingkungan kita, sedangkan waktu itu Abdullah bin Abbas ini usianya masih remaja. Remaja itu usia di antara berapa belas tahun, Bu? 14 ya. 14, 16. Ya mungkin 12 sampai 20 ya. Dia itu di antara segitu. Ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 14. Kata mereka, kenapa ini 5 yadkhulu hadza ma'ana walana abna'u misluh, beserta kami ada seorang anak, abna itu anak gitu. Faqala Umar, maka berkata Umar, innahu min haitsu alimtum, sesungguhnya
dia itu tergantung pemahaman kamu. Itu adalah menurut pendapatmu gitu, pemahamanmu, dia itu masih kecil gitu Bu. Nanti kita ambil hikmahnya ya, jangan dilihat hanya sebatas dibaca doang. Fada'ani zata yaumin fa'adakholani mahum. Maka saya memanggil beserta para sahabat. Fama ra'aitu annahu da'ani yauma izin illa liyuriyahum. Dan saya datang bersama-sama dengan para sahabat serta saya tahu bahwa Umar memanggil saya. Kata Abdullah bin Abbas ini Bu ya. Faqala ma taqulun, kata Umar begini. Faqala, maka berkata Umar, apa yang kamu ketahui fi qaulillahi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat Al-Qur'an ini. Apa yang kamu ketahui tentang ayat Al-Qur'an? Umar itu bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, belum ke Abdullah bin Abbas ya Bu ya. Tentang apa? Tentang kalimat idza jaa nasrullahi wal fath. Maka sahabat berkata begini. Fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath faqala ba'du, maka berkata sebagian sahabat itu, kami diperintahkan nahmadullah wa nastaghfiruh. Kami diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar kepada Allah idza nusirna, bila mana kami mendapatkan pertolongan Allah begitu. Jadi Ibu dalam surat An-Nasr itu ya, idza jaa nasrullahi wal fath, kata Umar, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Nanti ada hubungannya dengan Abdullah bin Abbas. Kenapa dia dihadirkan di situ padahal dia masih kecil di perang Badar Bu. Terus kata sahabat yang lain, katanya kalau kita dapat nikmat kan itu bila mana datang pertolongan Allah. Jadi kita bisa mengalahkan kaum Quraisy ya, kayak kafir Quraisy. Kemudian kita dapat nikmat yang banyak. Orang kalau perang pasti dapat rampasan. Kemudian di sini juga dikatakan kemenangan yang hebat gitu Bu. Terus kata para sahabat, kalau kita dapat pertolongan Allah, kita harus memuji Allah dan beristighfar. Kemudian wasakata ba'duhum falam yaqul syai'an. Dan yang lain diam, nggak ngomong gitu Bu, nggak ngambil, nggak berpendapat, takut salah. Jadi kalau nggak bisa bilang nggak bisa gitu. Jadi dia nggak bisa, diam aja. Ada sahabat yang lain, menurut pendapat saya sih, pokoknya kalau kita dapat nikmat, kita harus banyak memuji Allah, banyak beristighfar. Kenapa? Ini kan datang dari Allah gitu ya, kita puji. Dalam pujian itu pasti banyak kekurangan cara memujinya. Dalam ibadah kita udah dikasih nikmat, pasti banyak kekurangannya. Udah berarti harus istighfar. Selain kita memuji, kita juga beristighfar. Apa yang dikatakan? Wasakata ba'duhum falam yaqul syai'an, dan sebagian diam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Diam aja gitu Bu. Yang ngomong mungkin 1-2 orang gitu. Kemudian faqala li, maka berkata Umar kepadaku, kadzalika taqulu ya Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, apa menurut kamu gitu ya? Kata Ibnu Abbas, faqultulah. Kata Ibnu Abbas, dia berkata, lah bukan begitu maksudnya. Nah ini anak kecil Bu, anak kecil remaja. Yang lain mungkin udah 40, 50, 35 gitu. Fama takul kutu huwa, dia berkata huwa, kata Ibnu Abbas ya, dia ajalu Rasulillah, itu menandakan Rasulullah itu sudah mendekati ajalnya, sudah mau meninggal. Rasulullah a'lamhu lahu. Kata anak muda tadi itu adalah saat kewafatan Rasulullah diberitahukan oleh Allah kepada beliau. Kemudian di mana Allah berfirman. Jadi si Abdullah bin Abbas ini diajarkan seperti itu Bu. Nanti hikmahnya ya, Masya Allah. Saya tuh ngambil hikmahnya di sini, luar biasa nih anak kecil. Qala idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatun ajalika. Itu tuh alamat ajalnya Rasulullah itu sudah dekat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah,
Rasulullah disuruh banyak karena ajalnya sudah dekat. Untuk apa? Karena ketika mau ketemu dengan Allah supaya kondisi jiwanya suci, bersih. Bihamdik wastaghfir innahu kana tawwaba. Faqala Umar, maka berkata Umar radhiyallahu anhu, ma'alamu minna, aku tidak tahu seperti yang dia tahu. Kata Umar, aku selevel Umar yang hebat, yang pengalamannya dia udah usianya udah 50 lebih. Dia kan hampir sama dengan Rasulullah ya. Nah, apa kata dia? Aku tidak tahu tentang tafsir ini. Illa ma taqul, kecuali apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Pelajaran pertama bahwa ketika itu Umar mengajak dalam bermusyawarah mengajak anak kecil, ya. Artinya apa? Ketika seseorang mengajak anak yang kecil, itu nggak sembarang mengajak anak kecil. Berarti si anak ini punya kemampuan yang luar biasa. Ini di perang Badar loh, Bu. Ya, saat perang Badar. Dia punya kemampuan yang sangat jenius. Maka Umar mempercayakan, diajaklah Abdullah bin Abbas ini. Dan di sini menunjukkan kedalaman ilmu Abdullah bin Abbas, pengetahuannya. Dari mana kita melihat nih sejarah nih, Bu Tati ya, punten. Nanti Bu Tati eksplor siapakah Abdullah bin Abbas. Kenapa dia bisa punya kemampuan seperti itu? Ternyata ini ada andil Rasulullah. Kenapa ini anak muda 14 tahun punya kecerdasan, bisa menafsirkan Al-Quran di luar dari kalimat-kalimat yang dilihatnya. Berarti dia mampu melihat penerawangan takwil ya lebih dalam. Itu kan tidak kalau orang melihat ijazah Nasrullahi wal fath, mana ada urusannya dengan ajar Rasulullah, nggak ada kan? Tapi Abdullah bin Abbas mampu melihatnya, dan ternyata benar setelah ayat ini datang Rasulullah nggak lama meninggal. Dari mana dia dapat ilmu itu? Rasulullah pernah ketika berdua sama Abdullah bin Abbas, Rasulullah mendoakan beliau. Doa yang terkenal, ada yang tahu nggak kepada beliau? Bukan, itu Anas bin Malik, umur yang panjang. Dan benar, dia terpanjang umurnya, Bu. Ini anak kecil didoain sama Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu bitakwil. Takwil itu pemahaman yang lebih dalam, Bu. Seperti kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tafsirnya secara lahiriah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Takwilnya bukan begitu, Bu. Ada pemaknaan yang dalam. Saya pernah mengajarkan dulu ya, sering ya. Dalamnya apa gitu, adin apa gitu. Nah, begitupun dengan Abdullah bin Abbas, dia nggak melihat secara lahiriahnya, yang dia baca secara batiniahnya. Dia sudah dapat hikmah dari Al-Quran, Bu. Hikmah tahu artinya kemarin? Memahami sesuatu di balik fisik Al-Quran itu ada makna yang dalam lagi. Abdullah bin Abbas tahu tentang itu, yang lain nggak tahu. Kenapa? Karena ini bagian dari doa Rasulullah kepada beliau. Dan kalau kita belajar tafsir, Bu, saya dulu belajar tafsir, di antara salah satu penafsir yang paling hebat adalah Abdullah bin Abbas. Dan ketika saya pelajari sekarang bagaimana dia tidak hebat, ini adalah kalimat yang keluar, karomah yang keluar, mukjizat yang datang dari Rasulullah baginda kita. Jadi setiap kalimatnya itu pasti ada sesuatu yang berharga. Rasulullah mengajarkan Allahumma faqihu, mendoakan ya, fiddin wa alimhu bitakwil, benar. Yang lain udah tua nggak ngerti, dia masih muda mengerti. Jadi pelajaran buat kita, belum tentu yang muda itu tidak banyak tahu. Pasti ada yang lebih pintar gitu daripada yang sudah berumur atau sudah tua ya. Saya nggak dirimu di situ. Enggak, Bu Zainab gitu, enggak. Jadi emang ada seperti itu, dikasih karunia oleh Allah ya. Ya. Kemudian yang kedua, hikmahnya, kenapa Abdullah bin Abbas ini diajak bermusyawarah?
Itulah pentingnya kita bermusyawarah dengan orang yang berilmu. Penting, Bu. Jadi kalau ngajak musyawarah itu jangan asal-asalan. Apalagi yang dipilih, oh dia pejabat, oh dia orang kaya, oh dia apalah gitu, punya bisnis besar gitu. Udah dia diajak, ayo kita rapat ini. Kalau mau musyawarah itu pertama cari orang yang punya ilmunya. Walaupun mungkin sejarah jabatan dia tidak punya. Mungkin dia bukan lurah, mungkin dia bukan orang terpandang di masyarakat, mungkin juga bukan guru besar apalah gitu ya, yang punya kedudukan di suatu tempat. Tapi dia itu orangnya bijak, orangnya cerdas, kalau menyelesaikan suatu persoalan kalau ditanya tuh bisa gitu, pas gitu. Nah orang yang seperti ini Bu, yang diajak gitu. Yang kedua, yang diajak itu orang beriman. Mungkin dia tidak terlalu cerdas, tidak terlalu pintar, tapi jujur, tawakal, takwa. Orang yang beriman itu hati-hatilah dengan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dalam At-Taghabun ayat 6 apa ayat berapa ya? Nanti kita buka ya. Orang yang beriman itu akan diberi petunjuk oleh Allah dengan lintasan-lintasan di hatinya. Orang yang imannya nur, cahaya imannya kuat Bu. Itu walaupun mungkin dia bukan guru besar gitu Bu. Bukan yang duduk di sini. Tapi orangnya beriman kepada Allah. Maka ya kalau kita mau ngajak rundingan itu pertama orang yang berilmu. Yang kedua orang yang beriman. Yang kokoh imannya, yang imannya kuat. Kita belajar ini iman ini coba dia enggak ke situ. Ajak dia Bu. Biasanya kalau orang kita ajak musyawarah, orang yang berilmu dan beriman, walaupun dia ilmunya enggak begitu tinggi, tapi ketika dia nyeletuk nih, saya sih punya pendapat kayak gini, itu celetukannya datang dari kolbunya dia, datang dari tajalinya Allah. Iya betul Bu. Orang-orang yang hati-hati kita kalau ngomong sama orang-orang yang sir kolbunya itu imannya kokoh gitu. Orang yang tawakal, yang takwa. Itu pertolongan Allah datang di situ. Ilham Allah itu dengan lewat lintasan-lintasan hatinya. Iya, di lintasan hatinya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang yang beriman kepada Allah, yang punya cahaya iman, maka Allah tunjukkan lewat hatinya. Gitu. Kemudian yang ketiga, orang yang berilmu itu mampu memprediksi keadaan ke depan. Bedanya dengan orang jahil, orang bodoh itu tidak tahu, ngasal. Bedanya dari mana? Kalau orang bodoh, ketika dia punya pendapat, kemudian dia ngasal aja. Ya pokoknya kita laksanain aja kayak gini aja deh schedule-nya. Bla 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 bla. Ternyata tidak terjadi. Oh iya ya, bukan begitu ya. Harusnya kan begini. Itu orang bodoh. Kata ulama ya, Bu ya, bukan kata saya. Belum mengerti banget. Iya, belum mengerti banget. Terus kita ajak rapat musyawarah. Kalau menurut saya sih begini. Ini kan karena kejahilannya dia. Jadi asumsi itu datang dari pikirannya dia. Ketahuannya kapan? Ketahuannya setelah itu terjadi. Kok nggak sesuai? Kamu datangin para menteri orang DPR. Kebetulan yang dipanggil gak semuanya, hanya beberapa orang. Panggil si anu. Yang dipanggil karena dia mendukung partainya dia atau apalah, bukan karena keilmuannya. Ternyata salah prediksi. Loh, kok nggak begini? Cara pengentasan COVID tuh harusnya kan dengan cara A, B, C, D, dia dengan D, E, F, G, H gitu ya Bu ya. Bisa dipahami nggak Bu? Ya. Akhirnya setelah kejadian, setelah dia lakukan program-program dia tidak sesuai dengan harapan. Lo kok meleset, gak sesuai, malah berantakan gitu kan. Inilah tandanya yang didatangkan orang-orang bodoh. Bodoh tidak sesuai dengan prediksi. Ketahuannya setelah itu terjadi. Itu orang-orang bodoh. Tapi beda kalau yang didatangkan orang-orang berilmu. Bagaimana menurut Anda? Oh, dia berpikir nanti kan pakai kalkulasi kalau orang punya ilmu ya.
Oh nanti akan begini, walaupun mungkin imannya enggak begitu kokoh, tapi karena pengetahuannya dia akan memprediksi kalau jumlah rakyat Indonesia sekian, kita pakai program A pengentasan kemiskinannya, pakai program B ini. Ternyata setengahnya sukses, setengahnya enggak. Nah ini berarti ketahuan Bu ada hasil kalau kita mendatangkan orang-orang yang punya pengetahuannya, dan ada yang lebih tinggi dari orang yang berpengetahuan yaitu iman. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang ditinggikan oleh Allah, yang dibantu oleh Allah, yang bisa mengentaskan suatu permasalahan, yang pertama adalah orang beriman. Beriman dulu kan? Yarfa'illahu alladzina amanu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Beriman dulu, Bu. Baru yang kedua yang berilmu. Artinya kenapa? Karena orang yang beriman itu punya nur di kalbunya kuat. Kalau dia punya nur di kalbunya, maka Allah akan datang ke kalbu orang tersebut ngasih tahu gitu Bu. Caranya begini. Mungkin walaupun dia tidak insinyur, tidak doktor, tidak profesor, tapi kalau kita bertanya kepada orang yang punya nur imannya kuat, itu akan lebih bisa mendatangkan satu kemuliaan, satu solusi dari persoalan hidup atau kenegaraan atau kita di sini gitu contohnya. Seperti itu Bu. Jadi keimanan ini mampu mendatangkan satu anugerah. Nah di sini, jadi yang saya bahas di sini tentang orang berilmu ya. Nanti orang beriman juga sama Bu. Jadi kalau orang beriman mampu mendeteksi, nih nanti kalau mau acara jalan-jalan, nah jalan kita kan mau acara jalan-jalan ya Bu ya, tur. Kita panggil yang punya pengalaman siapa? Saya panggil. Contohnya yang lain ngasih masukan kayak Bu Ina ya. Taneni punya pengalaman no. Artinya dia punya ilmu di situ. Kita panggil. Kemudian kita kumpulkan, ada Bu Ina, ada Bu Tati, kan biasa mengorganisir sesuatu. Oh nanti kalau ngumpulin orang begini, berarti udah ada ilmunya. Dia mampu memprediksi nanti akan begini. Walaupun nanti seandainya ada tidak 100% seperti itu wajar gitu. Tapi akan ada prediksi, insya Allah sukses gitu acaranya. Dengan memohon pertolongan Allah, jangan pakai kemampuan diri kita. Tapi dengan ilmu itu diarahkan. Insya Allah. Jadi Bu percaya saja ya. Nanti pengurusnya siapa? Saksi acaranya siapa? Insya Allah mereka orang-orang yang mudah-mudahan terbimbing oleh Allah. Itu doa saya. Doa dari sekarang, mohon acaranya lancar, dimudahkan, dipilihkan orang-orang yang mampu untuk mengaturnya. Allah bimbing, kemudian Allah ridhoi gitu ya. Doa dari Bu Zainab, Masya Allah itu nyambung, cahayanya nyampe ke kita. Nah itu ya. Kemudian itu sudah ya Bu ya, antara bedanya orang berilmu dengan orang yang bodoh. Nah, orang berilmu mampu nanti mendeteksi dan insya Allah akan ketahuan gitu hasilnya akan seperti ini. Kalau orang bodoh ketahuannya setelah selesai, setelah terjadi, ya ternyata harusnya saya begitu kan, sudah begitu. Kebanyakan kita nggak tahu begitu ya kalau kita memprediksi sesuatu. Lanjut. Musyawarah itu adalah kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Nah, kenapa Umar bin Khattab mengajak musyawarah Abdullah bin Abbas? Karena menunjukkan bahwa dia seorang pemimpin yang beriman. Jadi kalau pemimpin yang beriman itu tidak arogan, tidak egois. Mau acara apa? Saya tuh pengennya seperti ini, bla bla bla, kerjakan. Enggak begitu Bu orang beriman itu. Ayo kita rapat, ayo kita musyawarah, menentukan mana yang terbaik. Walaupun dia tahu. Kenapa? Ketahuan artinya dia dengan musyawarah itu akan mendatangkan keberkahan. Keberkahan itu adalah nilai manfaat yang lebih daripada ketika dia hanya nunjuk-nunjuk terus kerjakan. Enggak gitu. Jadi ciri orang beriman itu adalah punya jiwa dalam kehidupannya selalu bermusyawarah, tidak egois, tidak harus dituruti pendapatnya sendiri. Pendapat saya nanti Ramadan gini kerjakan.
Ini kamu saya angkat ini, kamu ngerjain ini ya, kamu enggak. Jadi rapat gitu. Kamu udah ditunjuk jadi ini. Bagaimana pendapatmu? Ini bagaimana pendapat bidang ini, bidang ini. Masih masukan. Ayat Al-Qur'an di sini dikatakan tentang rapat ini, tentang musyawarah ya Bu ya. Di dalam keluarga pun harus begitu. As-Surah ayat 36, 37, 38. As-Surah. Quran surat ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gini ya Bu di rumah. Ayah, suamiku, abang, saya punya ide begini-begini. Terus kata suaminya, saya punya masukan boleh nggak? Enggak. Ikutin apa kata saya. Nggak boleh gitu ya Bu ya. Belum berapa? 42. Ayat berapa, Bu? Ayat 36, 37, 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma indallah khairu wa abqa. Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal. Tuh. Ini ada hubungannya Bu dengan yang saya sebutkan 5 ciri orang yang dapat beriman. Pertama, dia beriman dan kepada Tuhannya dia bertawakal. Nih, nanti akan ada hubungannya ya dengan musyawarah. Pegang dulu Bu, beriman dan bertawakal. Orangnya beriman dan bertawakal. Yang kedua, walladzina yastanibuna kabairal ismi, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar apa Bu? Oh, menggibah itu bisa jadi dosa besar karena ada fitnah di dalamnya. Fitnah dosa besar bukan? Dosa besar, berkhianat, zolim, musyrik, wal fawahis, zina, atau anak-anak buahnya zina. Senang dengan porno-porno dan sebagainya ya gitu. Atau senang goda-goda lawan jenis gitu, suami orang gitu. Ya, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf. Nih tadi pertama dia beriman ya. Kemudian orangnya tawakal sama Allah. Jadi kalau mau musyawarah itu dia memohon dulu sama Allah. Umar bin Khattab ini bermohon kepada Allah. Ya Allah, siapa nih yang saya ajak bicara, yang saya ajak rapat gitu ya, yang bisa menyelesaikan solusi, bisa membuat ini acara bagus, baik, lancar dan sebagainya. Yang kedua, pilih orang yang tidak banyak berbuat dosa besar. Jangan suka dibawa musyawarah atau rapat kalau dia ini di masyarakat ketahuan dia itu apa ya namanya, culas lah gitu Bu, menyengsarakan rakyat, masyarakat, bikin onar masalah, mentang-mentang dia mungkin punya jabatan atau punya duit kita ajak, yuk gini yuk. Nanti bukan nyelesain masalah kalau orang kayak gitu. Iya. Kemudian orang yang fahisah itu artinya maksiat yang berkaitan dengan apa Bu namanya? Hawa nafsu birahi. Apa namanya? Biologis. Seksual. Saya mau nyari seksual biologis. Baru ingat tadi misi catat biologis seksual. Yang berkaitan dengan itu. Jangan dibawa Bu. Seperti dia mungkin serong, berzina dan sebagainya. Jangan suka dibawa musyawarah orang-orang seperti itu. Yang harus dibawa ini, wa idza ma qadibuhum yaghfirun. Kalau dia marah, cepat memaafkan orang. Pemaaf ya berarti. Nah, kemudian selanjutnya, walladzina stajabu li rabbihim, dan orang-orang yang mengikuti mematuhi seruan Allah. Berarti taslim ya Bu ya yang tadi ya. Mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Saya mah apa-apa ya terserah Allah lah. Udah pasrah gitu.
Wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat. Bukan hanya sholat yang cuma Allahu Akbar Allah, kelihatan khusyuk sholatnya, Bu. Kalau melihat khusyuk sholat seseorang dari apanya? Itu diamnya, Madinah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak banyak berbuat maksiat, dosa. Ini orang nih lurus-lurus nih. Pilih, Bu. Ini orang nih baik nih. Seperti itu. Berarti sholatnya insya Allah baik. Iya, bukan karena pencitraan. Nanti akan ketahuan kok kalau sholatnya bagus tuh. Sikap, perilaku, cara bicaranya juga menyenangkan. Kemudian santun, sayang, tidak sombong gitu, Bu. Nggak ada hasut dengki di sini. Kalau sholatnya enggak, yang di sini maksudnya wa aqamus shalah. Aqim itu adalah tegak. Sholatnya benar, Bu, bukan hanya melaksanakan doang gitu. Enggak. Wa amruhum syura bainahum, dan dia selalu bermusyawarah dalam segala hal. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Kalau mau mengajak orang yang bermusyawarah, kalau mau menyelesaikan solusi dari suatu persoalan, cari orang-orang yang senang berinfak, senang bersedekah, senang berbagi dengan orang. Insya Allah. Kenapa? Karena kalau orang senang berbagi, orang tuh rajin infak, orang rajin sedekah. Kalau ketika dia mau menyampaikan suatu masukan, ketika pendapatnya itu akan merusak acara, Allah jaga. Kan as-shadaqatu tatba'ul bala. Sedekah itu mencegah bencana. Kalau dia bakhil, Bu, kita ajak rapat musyawarah orang bakhil nih, Bu, ya. Kemudian kata dia begini. Pendapatnya dia itu Allah tahu. Kenapa? Karena dia jarang bersedekah. Pertolongan Allah nggak datang, justru akan mendatangkan masalah, musibah. Tapi karena dia rajin berinfak, maka ketika dia Allah kasih inspirasi atau ilham yang baik, itu ilhamnya pasti inspirasi yang baik dari Allah. Tolong dia dengan berinfak. Dan ciri orang yang bertakwa adalah rajin berinfak. Maka cari, kalau ketika kita bermusyawarah, cari orang-orang yang dermawan, Bu. Nanti mau Ramadan saya cari nih orang yang dermawan di sini. Ide-idenya biasanya bagus, Bu. Kenapa? Karena ada pertolongan Allah di situ. Dan cari orang-orang yang sholatnya benar. Karena apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan jadi kalau orang-orang yang rajin sholat kita ajak bermusyawarah, pertolongan Allah itu akan datang di situ. Ini dalam sekali bagi saya, Bu. Ketika saya mempelajari ini, Masya Allah. Oh, berarti ini buat di rumah juga. Kalau rapat, kalau musyawarah, cari orang yang ini gimana nih ibadahnya nih? Ini gimana nih? Dia ini bakhil apa enggak? Orang bakhil susah diajak untuk rapat bermusyawarah, Bu. Saya pernah, Bu, waktu anak saya masih 1, saya bersilaturahmi ke daerah luar Jakarta ya, ke Jawa ya. Kemudian kebetulan keluarganya ada yang meninggal. Saya waktu itu hari ke-7-nya datang ke rumah beliau. Kemudian mereka lagi rapat mengadakan hari ke-7 dan hari ke-40. Dan biasalah ada uaknya datang, ada bibinya datang, ada sepupunya datang. Kata dia gini, kita mengadakan gini kita. Ada yang nyeletuk gini, ih banyak amat katanya gitu kan. Ini, mending buat ini katanya. Ini kan acaranya ini. Kata dia gini, maaf ya, kata dia itu. Kalau tidak setuju dengan kami untuk berinfak, untuk berbagi, untuk ini tuh buat orang tua kami, apa pahalanya ngalir, nggak setuju, nggak usah ikut rapat di sini. Itu dia cerita. Kemudian dia ambil kesimpulan, cerita ke saya.
Dek Villa katanya. Kalau di sini tuh, kalau orang bakhil, dia terus terang bahasa Jawa totok gitu ya. Kita nggak mau mengikutkan rapat kalau dia itu pelit dalam berbagi. Itu tuh apa namanya? Kita nggak bisa mengajak orang seperti itu kata dia. Saya waktu itu belum paham, Bu. Saya belum paham. Ternyata emang iya, Bu. Nanti kalau orang pelit tuh ketika rapat tuh ngasih masukannya nyusahin gitu. Nggak usah gini, nanti begini, nanti gitu. Terus apa namanya, dia tidak ada kelapangan kolbunya, sempit kolbunya. Nanti kalau saya nyaranin gini saya nggak. Tapi kalau dia ini begini, dianya juga mau berkorban. Nah itu nanti akan datang pertolongan Allah. Karena infak akan mendatangkan pertolongan Allah, anugerah Allah, Bu. Benar, Bu. Masya Allah. Jadi kalau jadi seorang pemimpin itu pertama jangan pelit. Karena kan dia pasti butuh anak buah gitu. Ya, di sini. Maka di sini pelajaran yang berharga pertama, kumpulkan orang-orang yang beriman, kemudian orang yang tawakal kepada Allah, menjauhi dosa-dosa besar, dosa yang berkaitan dengan seksual, kemudian pemaaf. Yang terakhir, kemudian dia juga sholat mendatangkan pertolongan Allah. Kemudian orang-orang yang rajin berinfak. Ibu pernah dengar dari saya dulu, ketika masalah itu datang, ada dua hal. Ketika maksiat itu kita lakukan, maka akan mendatangkan dua hal. Dua hal ini akan menghilangkan dosa masalah tadi. Yang pertama, kalau kita berbuat dosa maksiat, maka akan mendatangkan masalah. Ya, masalah itu akan datang, Bu. Kalau kita berbuat maksiat, dosa gitu. Dosa apa aja, itu mendatangkan masalah. Maka akan Allah kasih ujian. Satu, penggugurnya adalah ujian. Yang kedua, penggugurnya adalah dengan infak. Iya, infak. Nah, dengan infak itu akan menggugurkan. Jadi gini, tadi kita udah berbuat salah nih. Kemudian kita berinfak, Bu. Tadinya mau Allah datangkan masalah, suatu ujian, kagak jadi, Bu. Kenapa? Karena kita berinfak. Otomatis kalau beristighfar itu harus nanti akan mencemerlangkan ujian ini tidak datang kepada kita ketika kita berinfak. Jadi gitu. Infak itu luar biasa emang ya. Tolak bala ya, Bu ya. Betul. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf ya Bu-ibu bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan. Kelebihan datangnya dari Allah, yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.